Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Salih Solihah? Kita bertemu lagi di pelajaran geografi kelas 3. Masih membahas tentang fasilitas umum. Kalau kemarin kita membahas tentang fasilitas umum rumah sakit dan pasar, pada kali ini kita akan membahas tentang fasilitas umum yaitu terminal bis ya, karena kalau kereta namanya stasiun kereta ya. Kita akan bahas dua fasilitas umum ini yaitu terminal bis dan stasiun kereta. Ya, Solih Solihah, terminal bis adalah tempat naik dan turun dari bis ya. Tentunya orang ke terminal bis karena mereka ingin bepergian jauh, karena untuk jarak dekat biasanya kita menggunakan angkot atau ojek online ya. Tapi untuk perjalanan jauh itu tidak bisa dijangkau kecuali dengan mobil pribadi, atau orang yang malas menyetir sendiri, capek atau tidak punya kendaraan pribadi, mereka menggunakan fasilitas bis. Jadi biasanya kalau musim mudik atau pulang kampung, terminal ini selalu penuh dengan orang-orang yang mau pulang ke kampung halaman ya. Nah, terminal bis adalah salah satu sarana transportasi yang disediakan untuk melayani banyak orang yang akan pergi jauh tadi ya. Ya, kenapa pada pakai bis? Karena pertama nyaman, tergantung bisnya ya. Tapi biasanya untuk perjalanan jauh, untuk jarak jauh antar provinsi, bisnya rata-rata nyaman. Tentunya dengan bayaran yang lumayan juga, dengan tarif yang lumayan juga ya. Nah, di terminal bis, pengelola bisnya sudah membagi semua bis yang ada sesuai dengan tujuan. Antum bisa lihat papan di atas bis-bisnya gitu ya, di atas terminal bisnya, papan di atas tempat keluar bisnya itu ada nama-namanya biasanya. Jalur ini untuk tujuan mana, misalkan tujuan Surabaya, jalur ini untuk tujuan Bandung, jalur ini untuk tujuan Jawa Tengah atau Jogja. Nah, antum bisa lihat di atas papannya ya. Jadi antum bisa melihat papannya sehingga tahu bis yang mana yang antum naiki. Setelah antum lihat papannya, oh saya mau pergi ke Bandung, berarti ada di jalur ini bis yang akan menuju ke Bandung. Selanjutnya antum tinggal pilih bis yang sesuai dengan selera antum, tergantung fasilitasnya, kenyamanannya, juga biasanya tarifnya ya. Nah, tentunya kalau terminalnya bersih, tertata rapi, kemudian petugasnya ramah, kondektur ramah gitu ya, kemudian bisa terawat, artinya nyaman, AC-nya nyaman, kemudian bangkunya juga nyaman gitu ya. Artinya terawat itu ya remnya bagus, kemudian suspensinya bagus, maka yang menggunakan bis pun menjadi nyaman gitu ya. Bayangkan kalau misalkan ada yang, kalau antum pernah ke Jakarta kemudian naik bis umum, bis yang jarak pendek ya, kayak Metro Mini atau yang sejenisnya, yang kursinya dari kursi plastik ya, kursinya plastik, kemudian yang ada kondekturnya menagih bayarannya berupa receh gitu ya, kencring-kencring, dan juga ada pengamen segala macam. Nah, itu bikin orang nggak nyaman naik bis ya. Tapi umumnya kalau bis jarak jauh itu nyaman, jarang sekali pengamen naik ke dalam, kecuali kalau mereka berhenti di tempat-tempat transit ya, untuk istirahat. Biasanya ada naik pengamen atau penjual, tapi mereka nggak berhenti sering ya, hanya berhenti di tempat-tempat transit tertentu ya. Ya, maka kalau terminalnya bagus, tertata gitu ya, orang-orang juga nyaman. Kenapa? Karena selama ini terminal bis yang ada itu rata-rata kesannya menyeramkan. Kenapa menyeramkan? Pertama, banyak calo ya, orang-orang yang nawar-nawarin jasa beli tiket, tiketnya nggak dijual resmi di loket. Kemudian juga ya khawatir dengan pencurian, pencopetan ya, kemudian pembiusan ya, dikasih minuman kemudian ternyata antum tertidur, kemudian barang-barangnya diambil ya. Kemudian ketidakjelasan jalur bisnya, arah tujuannya, kemudian tempat tunggu yang tidak adanya toilet atau musola,
itu bikin terminal bis tidak nyaman. Maka kalau terminal bisnya mau nyaman dan orang-orang mau menggunakan transportasi bis, ya, jasa angkutan bis, maka harus dibuat nyaman terminalnya, dibuat sebersih mungkin, serapih mungkin, kemudian orang yang mau menggunakan bis pun dengan mudah bisa menemukan bis yang akan ditaikinya. Kemudian juga keamanannya, ya, membeli tiketnya sekarang udah bisa beli tiket online ya. Kemudian juga kebersihannya dari sisi toiletnya, ya, toiletnya bersih. Kadang-kadang kalau kita ke terminal bis toiletnya kotor, ya, toilet harus bersih. Kemudian juga ada tempat sholatnya, karena orang yang terlambat sholat bisa sholat di tempat sholat atau musola yang ada di terminal. Kemudian lebih bagus kalau ada tempat penginapan sementara, karena kadang ada orang yang kemalaman, sampainya bisa tuh udah kemalam baru sampai, ya. Jadi baru sampai dari luar kota udah kemalaman, maka baiknya sih ada tempat menginapnya seperti itu, ya. Jadi terminal bisnya akan nyaman, ya. Kalau nyaman banyak orang yang akan menggunakan transportasi bis. Selain terminalnya tentu bisa juga harus nyaman, bisa harus terawat, ya, aman, tidak ada remnya yang blong. Apalagi kalau perjalanan jauh, ya, bisnya harus benar-benar aman. Kemudian kursinya nyaman, kemudian AC-nya dan sebagainya, ya. Ya. Kalau bisa nyaman, tidak mogok, tidak keras, artinya tidak keras itu per bisnya, ya. Jadi kan jalanan di luar sana kan ada yang rata, ada yang enggak. Kalau tiba-tiba jalanan enggak rata dan pernya rusak, aduh, itu terasa sekali, itu enggak enaknya, ya. Apalagi kalau bangkunya bangku plastik. Berikutnya fasilitas umum yang akan kita bahas adalah stasiun kereta api. Ya, stasiun kereta api adalah tempat naik turun dari kereta. Ya, biasanya yang mau bepergian jarak jauh ataupun dekat, nah rata-rata jarak jauh, ya, yang pengen bepergian dengan cepat, kemudian tepat waktu, biasanya menggunakan fasilitas kereta api, ya. Nah, kereta api ini sudah ada jadwal keberangkatannya. Jadi antum tidak sembarangan seperti ke terminal bis. Kalau bis kan banyak pilihannya, ya, jadwalnya. Kalau stasiun sudah dijadwal keberangkatannya, karena kan dia jalurnya cuman ada 1 atau 2, ya. Ya, tiap 15 menit berangkat. Jadi antum sudah tahu kapan jadwal keberangkatan kereta. Nah, jadi namanya kereta itu nggak nunggu seperti angkot, ya, nunggu penumpangnya penuh baru jalan, atau seperti bis nunggu penumpangnya penuh baru jalan. Kereta mah penuh nggak penuh, sudah waktunya berangkat, ya berangkat. Itulah yang menyebabkan orang banyak atau suka naik kendaraan kereta untuk bepergian, karena tepat waktu dan cepat, ya. Kalau mobil angkot atau bis masih kena macet, tapi kalau kereta nggak akan kena macet, dia akan tepat waktu sampai di tempat tujuan, ya. Kemudian harga tiketnya pun cukup murah, ya. Untuk perjalanan dekat ataupun jauh harga tiketnya cukup murah. Sekarang ini di stasiun-stasiun yang ada dari Bogor ke Jakarta sudah disediakan e-tiket, ya. Antum bisa pakai kartu pembayaran virtual yang bisa diisi saldonya di Indomaret ataupun yang lainnya, atau bisa isi saldonya langsung di stasiun kereta api. Nah, antum juga bisa beli tiketnya di mesin-mesin pembelian tiket di kereta api, di stasiun kereta api, ya, atau KRL komuter lain. Ya, yang pernah ke KRL komuter lain sekarang ini beli tiketnya di stasiun, antum tinggal memasukkan sejumlah uang, gitu, ya, sesuai dengan tujuan yang antum mau tuju. Nanti antum akan mendapatkan kartunya, ya, kartunya untuk bisa naik kereta api, ya. Sekarang sudah tertata bersih, tidak seperti dulu. Setiap stasiun sudah ditata dengan bersih dan rapi. Sudah ada toiletnya bersih, tempat sholatnya pun nyaman, kemudian juga ada tempat pembelian makanan atau minuman yang nyaman. Intinya sekarang sudah ditata, sudah cukup rapi untuk kereta api ini. Kemudian untuk keretanya pun sudah rapi, sudah nyaman, rata-rata ber-AC, ya, untuk KRL komuter. Hanya saja memang
Kalau penuh ya tidak bisa dilepaskan. Kalau namanya penuh ya memang penuh gitu ya, apalagi di jam-jam pulang kerja atau berangkat kerja ya. Nah, itu fasilitas umum yaitu terminal bis dan stasiun kereta api. Nah, bagi antum yang mau bepergian bisa memilih dua transportasi ini, bisa menggunakan bis ataupun stasiun. Yang punya pengalaman pulang kampung yang tidak menggunakan kendaraan pribadi biasanya menggunakan kereta ataupun bis ini ya. Ya. Baik, itu aja mungkin pelajaran geografi kali ini. Silakan antum bisa tuliskan pengalaman antum naik bis ataupun kereta yang menarik, yang nyaman, dan yang tidak menarik atau yang membuat tidak nyaman di bis ataupun di kereta. Antum boleh tulis atau bisa lewat voice note. Ya. Sekian dari Ustadz. Ustadz tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.